Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari saudara Ijul. Dia pernah mendengar tentang bagaimana Khalid bin Walid menaklukkan benteng Diyarbakir di Turki. Katanya sedemikian sulit. Nah, saudara Ijul, dengan ini saya mencoba menjawab pertanyaan Anda. Khalid bin Walid atau yang terkenal dengan julukan Saifullah, yaitu pedang Allah, bersama sekitar 8.000 pasukannya menyerbu ke kota benteng Diyarbakir, sekarang masuk wilayah Turki Tenggara. Jadi sesudah penaklukan Damaskus dan daerah Suriah lainnya, yaitu daerah Syam, Khalid bin Walid beserta pasukannya menyerang ke Diyarbakir. Kota benteng Diyarbakir ini terkenal sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh musuh-musuh yang mengepungnya selama ratusan tahun, terutama oleh orang-orang Persia yang merupakan lawan dari orang-orang Kristen Bizantium. Jadi pada waktu itu Diyarbakir merupakan wilayah Kekaisaran Bizantium. Nah, jadi Khalid bin Walid selama 5 bulan lebih mengepung kota Diyarbakir tanpa hasil. Nah, sampai akhirnya bertepatan pada bulan Ramadan, di tengah pengepungan itu ada satu kejadian unik, yaitu Khalid bin Walid sedang berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Tidak ada makanan yang diberikan ke dia. Padahal itu tidak benar. Itu tidak benar karena anak buahnya memberi roti, cuman tidak kelihatan sama dia. Akhirnya Khalid bertanya sama anak buahnya, kenapa tidak ada makanan buka puasa untuk aku? Aku udah 3 hari nih berpuasa tapi tidak makan roti, hanya minum air aja, kira-kira seperti itu. Anak buahnya menjawab, ada, aku sediakan roti, tapi kemana ya? Nah, akhirnya mereka mencari di sekeliling tenda. Ternyata roti itu diambil oleh seekor anjing. Nah, mereka mengikuti anjing itu mengambil itu roti, pergi kemana? Ternyata anjing itu menuju ke benteng Diyarbakir dan ada satu lubang di tengah benteng, tembok yang kuat itu yang hanya muat oleh si anjing tersebut. Dari situlah Khalid bin Walid, ini caranya kita masuk ke dalam benteng ini. Maka akhirnya dia bilang kepada pasukannya, siapa yang mau, ada 100 orang yang ikut denganku untuk menembus benteng ini. Nah, datanglah 100 orang yang siap mati syahid untuk merebut Diyarbakir ini, termasuk anaknya sendiri yang bernama Sulaiman. Malam itu Khalid bin Walid bermimpi anaknya Sulaiman ini akan mati syahid esok hari. Besoknya dimulailah lubang yang hanya muat untuk seekor anjing ini dilobangi tambah besar tanpa sepengetahuan para tentara-tentara Kristen Bizantium itu, sampai muatlah rombongan 100 orang ini masuk ke dalam benteng tersebut. Akhirnya terjadilah pertempuran. 25 orang mati syahid ketika menyerbu ke dalam benteng itu, termasuk anaknya Khalid bin Walid, yaitu Sulaiman yang menjadi mati syahid. Akhirnya sisa tentara yang lain berhasil membuka pintu gerbang benteng itu yang sangat kuat, dan ribuan kaum muslimin masuk ke dalam benteng itu dan merebut kota benteng Diyarbakir tanpa perlawanan berarti. Kota benteng yang selama beratus tahun tidak bisa
direbut oleh para pengepung dan penyerangnya, berhasil tanpa perlawanan berarti. Sesudah dikepung selama 5 bulan lebih, berhasil direbut oleh Khalid bin Walid, sang Saifullah, pedang Allah beserta prajuritnya. Jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya Zul, tentang bagaimana salah satu jenderal Rasulullah yang paling cemerlang, Khalid bin Walid, menaklukkan kota Diyarbakir yang sangat kuat, yang terkenal dengan bentengnya yang tidak bisa ditembus. Jadi kota Diyarbakir ini sekarang terletak di negara Turki di bagian tenggara. Jadi cukup di sini ya Jul.